Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Sayegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam semangat, sehat selalu, tetap bahagia dan senantiasa di dalam berkat Tuhan, senantiasa tekun berbuat baik. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Senin tanggal 24 Oktober tahun 2022, hari biasa pekan ke-30. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di surga, berkatilah kami dengan sabda-Mu, dan jadikanlah kami orang yang mewujudkan cinta kasih-Mu kepada manusia di dalam tingkah laku kami. Berkat Yesus Putra-Mu terkasih, yang membimbing kami menempuh jalan-Mu. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 13 ayat 10 sampai dengan 17. Pada suatu hari Sabat, Yesus mengajar dalam salah satu rumah ibadat. Di situ ada seorang wanita yang telah 18 tahun dirasuk roh. Ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat wanita itu, dipanggilnyalah dia. Lalu Yesus berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Kemudian wanita itu ditumpanginya tangan, dan seketika itu juga ia berdiri tegak dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat itu gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu dari hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah kalian semua melepaskan lembu dan keledaimu pada hari Sabat dan membawanya ke tempat minum?" Nah, wanita ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Bukankah dia harus dilepaskan dari ikatannya itu karena dia keturunan Abraham? Waktu Yesus berbicara demikian, semua lawannya merasa malu, sedangkan orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, Bapak, Ibu, adik-adik yang terkasih, Tuhan Yesus menyembuhkan seorang wanita yang telah dirasuki oleh roh jahat selama 18 tahun. Hingga akhirnya wanita itu sakit dan menjadi bungkuk. Tuhan Yesus menghendaki agar siapapun manusia di dunia ini yang berseru-seru memohon berkat keselamatan kepada Tuhan senantiasa diselamatkan. Itu menjadi hukum yang paling tinggi dari segala macam hukum di dunia ini. Sehingga bahkan ketika apa yang dilakukan Tuhan Yesus, yakni menyembuhkan si wanita tadi, itu terjadi pada hari Sabat, tetaplah Tuhan menyatakan bahwa yang paling pokok dalam hidup ini adalah bagaimana terus mengupayakan kebaikan, keselamatan, kebahagiaan bagi sesama. Hukum yang dibuat oleh manusia tujuannya adalah untuk itu. Bahkan hari Sabat pun untuk manusia, agar manusia ingat bahwa yang disembah, dipuji adalah Tuhan. Tuhan sumber keselamatan manusia. Sehingga menghormati hari Sabat juga artinya adalah dengan menjalankan yang menjadi kehendak Allah, yakni menjadi baik bagi siapapun juga. Bukan hanya sekedar yang tertulis, tidak boleh melakukan apapun juga termasuk bekerja, tetapi yang paling pokok adalah memuliakan Allah dengan menyelamatkan sesama. Kita mohon berkat Tuhan, semoga kita boleh mengikuti Tuhan Yesus, menjadi orang yang penuh kasih, yang senantiasa memahami kehendak Allah dan melaksanakannya dalam hidup hariannya, yakni berjuang untuk keselamatan sesama, keselamatan umat manusia. Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk senantiasa memahami hukum yang tertinggi dari Tuhan, yakni demi keselamatan umat manusia dan demi mewartakan kasih
senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.